Ibu yang sudah hadir di sini untuk melihat ataupun mendengar yang kami pahami atau berbagi pengalaman yang sudah kami dapatkan di modul 1.4. Di sini ada disiplin positif, yaitu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan tindakan. Yang ketiga, dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Nah, disiplin positif yang kita lakukan di sekolah ini itu kebanyakan menggunakan hukuman atau pujian. Nah, kalau untuk disiplin positif ini kita harus ada dasar nilai-nilai kebajikan yang kita tanamkan kepada anak. Untuk itu kita ada kesepakatan ataupun ada pengarahan dari kita apa sih nilai-nilai kebajikan yang di sekolah ataupun di kelas. Motivasi perilaku manusia, motivasi internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Contoh, mereka ingin menjadi apa? Kalau mereka ingin menjadi bertanggung jawab, berarti mereka harus mengerjakan sesuatu yang lebih baik dan tepat waktu dan bertanggung jawab apa yang mereka inginkan. Nah, untuk apa? Untuk menghindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan akan meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Mungkin Bapak Ibu di kelas sering memberi penghargaan kepada anak. Contoh, siapa yang dapat 100 akan Ibu beri uang 1000. Contoh dari situ. Nah, dari situ akan membuat anak itu bersemangat, tetapi itu adalah jangka pendek, tidak apa-apa. Jangan sampai jangka panjang, pasti anak itu akan mengurangi rasa untuk melakukannya, ataupun dia menyadari saya akan melakukan ini terus supaya dapat duit. Jadi dia tidak dari dalam dirinya sendiri. Nah, kalau hukuman yang sering kita lakukan yaitu kalau kamu nggak bikin PR saya akan seperti ini. Nah, untuk ini memang ibarat kata ini adalah motivasi internal yang kurang baik, tetapi ini ada kita kembalikan ke nilai-nilai kebajikan ataupun ke keyakinan kelas tadi. Posisi kontrol guru. Nah, tadi sudah dijelaskan posisi kontrol guru ini ada 5, tetapi yang lebih bagus adalah manajer. Manajer itu yang pertama, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Yang kedua, posisi manajer mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga terciptalah identitas positif atau berhasil pada diri murid. Jadi di sini Bapak Ibu, posisi kontrolnya tadi ada 5. Yang pertama kita menjadi penghukum, yang kedua kita pemantau, yang ketiga kita teman, yang keempat kita merasa bersalah, yang kelima manajer. Nah, sebagai guru kita di sekolah ini yang bagus manajer, Pak. Ya, sebagai guru kita di sekolah ini sebagai manajer. Karena kenapa? Di sini kita akan mengidentitaskan positif atau keberhasilan pada murid. Jadi murid sendiri yang menentukan dirinya untuk hukuman dirinya ataupun ini kembali kepada murid. Kita hanya merestitusikannya saja. Lanjut. Posisi kontrol guru ini sudah saya jelaskan tadi. Lanjut. Nah, di sekolah kita ini apapun di kelas ini harus ada kesepakatan Bapak Ibu, terutama ini kelas. Di sini contoh, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan murid dan guru. Berarti kalau kita untuk awal pembelajaran ada kesepakatan dulu yang kita bikin dengan anak ini. Lanjut, keyakinan sekolah atau kelas, beberapa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami yang harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Contoh, kamu menghargai teman enggak? Apalagi Bapak Ibu contohnya, silakan. Ada yang mau menambahkan? Yang untuk keyakinan kelas?
Nilai-nilai kebajikan apa yang kita tanamkan? Ada? Oh ya, memang tidak apa Bu? Nilai kebajikan apa? Oh iya benar, memang tidak menghormati teman ya di dalam kelas. Ada yang lain Ibu? Ya di dalam kelas apa aja? Ya, saling membantu itu merupakan nilai-nilai kebajikan yang kesepakatan kelas. Lanjut. Nah, untuk kita sebagai guru memakai segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Jadi guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas. Contohnya anak itu bersalah dan kita berkata, mungkin ibu jadi kamu pasti akan merasakan ataupun benar yang kamu lakukan, karena setiap manusia ini pasti tidak selalu benar, pasti ada kesalahan. Itu stabilkan. Jadi anak itu tidak merasa takut, tidak merasa ini, kita menstabilkan dulu identitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan coba menanyakan tentang kedisiplinan anak dalam KBM di kelas. Sebagai contoh, terutama Ibu CGP juga guru matematika dan kebetulan saya juga guru matematika. Kita sering terkendala dengan alat, terutama anak-anak itu kita suruh, terutama untuk kelas 3, misalnya untuk pelajaran pencerminan itu harus buku peta. Satupun anak malah tidak ada yang pakai buku peta. Sudah berkali-kali dianjurkan supaya bawa buku peta, tapi mereka baru sebagian, ada beberapa orang yang bawa. Sehingga pelajaran itu tidak tuntas tepat pada waktunya karena alat mereka tidak mendukung untuk pelaksanaan KBM itu. Bagaimana menurut Ibu solusi pemecahan masalahnya supaya ke depan tidak terjadi lagi hal-hal seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab saya ya atas pertanyaannya. Baiklah, di sini saya akan menjawab tentang disiplin ya Pak ya. Nah, di sini Pak, untuk ininya kita memakai keyakinan kelas Pak. Keyakinan kelas yaitu kita melakukan kesepakatan dulu. Jika anak itu tidak kita memberikan kesepakatan, mereka acuh tak acuh Pak. Nah, untuk ini mungkin di kelas saya juga belajar matematika menggunakan buku peta ya Pak ya. Nah, di sini saya imbau Bapak untuk mengadakan kolaborasi ataupun berbicara kepada anak satu kelas. Sudah itu Bapak ambil kertas untuk refleksi mereka sendiri-sendiri. Bapak kasih. Sudah itu Bapak minta, apakah kalian bersedia untuk membeli buku peta? Kalau bersedia atau tidak, tolong kalian tulis dan kumpulkan di depan. Dari situ mereka akan antusias menulis dan kita lihat apa hasil mereka. Apakah mereka ini? Nah, dari situ kita simpulkan ada kesepakatan kelas Pak yang kita ambil. Itu untuk solusinya, ini saya Bapak. Jadi kita memberikan ibarat kata tuh untuk pendapat mereka dan kita tempelkan. Dan mereka melihat semua. Ada yang tidak, ada yang mau, ada yang tidak, ada yang mau. Di situ kita simpulkan dari berapa. Nah, jika tidak, tanya apa alasannya. Kita kembalikan ke segitiga restitusi tadi, Bapak. Untuk ini. Mungkin begitu mereka akan mengarah ke positifnya, Pak. Yaitu kedisiplinan yang kita inginkan. Jadi dengan melihat itu, apakah kamu tidak ngomong itu? Tidak, aku tidak ada duit. Nah, di situ kan kita bisa mencari solusinya, Bapak. Nah, apa penyebabnya anak itu? Kita nggak tahu, Bapak. Apakah mereka yang malas beli atau memang ibaratnya tadi 5 kebutuhan dasar tadi, Pak. Apa perekonomian mereka yang enggak ingin memadai? Mungkin itu aja, Bapak, untuk ininya. Dan untuk media tadi, Pak ya. Buku cetak apa yang itu? Buku peta aja yang Bapak harapkan. Ya, buku peta. Dan alat tulis lainnya. Ya, alat tulis lainnya. Jadi yang Bapak lakukan adalah untuk refleksi dulu, Bapak. Refleksi itu dengan membagikan kertas-kertas pendek ataupun kertas Bapak potong-potong. Dan tuh Bapak suruh mereka untuk membuat. Udah tuh Bapak bikin di papan tulis ini. Silakan ditempel apa yang kalian tulis. Aku rasa Bapak semuanya membaca.
Nah, dari situ kita mengambil kesimpulan. Ternyata mereka sudah sepakat, nak, kapan kita melaksanakan untuk kalian membeli ini? Hari ini, Bu. Bagian tidak. Nah, bagaimana ini konsekuensinya bagian tidak? Nah, mereka lagi kita bagikan apa yang mereka lakukan. Serahkan kepada anak, biar mereka yang sendiri yang mengambil. Mungkin itu aja Bapak Budi ya. Sudah jelas jawaban dari saya? Boleh ditambahkan, Pak? Tapi rasa-rasanya kalau kita agak memaksa, Enggak memaksa, Pak. Itu tuh anak sendiri yang berpendapat, karena kita yang memberikan kertas dan mereka sendiri yang menulisnya, Pak. Kita tidak memaksa. Dari situ kita bisa menyimpulkan, kita bisa bertanya dengan mereka, apa sih yang penyebab mereka tidak mau? Pasti itu. Itu kita pakai segitiga restitusi, Pak, untuk ininya. Saya simpulkan dari yang kita ini, sebagai guru kita harus tetap selalu setiap pembelajaran selesai kita refleksi dulu, refleksi untuk pembelajaran itu. Dan untuk budaya positif tadi kita memang harus memberi kesepakatan, yaitu keyakinan kelas di dalam kelas itu Bapak Ibu, supaya pelajaran yang kita ajarkan ataupun tindakan yang anak lakukan itu sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita tanamkan kepada anak. Nah, untuk mengatasi anak-anak yang dibicarakan tadi tidak ada kesadaran atau gimana, itu kembali lagi terhadap pendekatan Bapak Ibu. Gimana kita sebagai guru juga harus menuntun dan memahami anak itu tugas kita sebagai guru, di mana kita menanamkan sisi-sisi positif mereka supaya mereka berkembang dan memiliki karakter yang baik setelah tamat di SMP ini. Itulah harapan kita. Nah, untuk ini harapan kita kepada anak-anak kita juga memiliki prestasi yang lebih baik di SMP ini. Dengan apa? Dengan kita menanamkan yaitu profil pelajar Pancasila yang sudah kita tanamkan. Mungkin itu aja kesimpulan dari saya Bapak Ibu. Untuk selanjutnya kita guru sebagai manajer dan menggunakan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah. Mungkin itu saja saya akhiri.